Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Berjumpa kembali para sahabat elektronik di channel ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan menganalisa secara sederhana cara kerja rangkaian regulator internal dari sebuah keyboard atau electric piano. Kalau di pertemuan sebelumnya sudah pernah saya singgung sedikit bagaimana cara kerja dari sebuah regulator internal. Nah, pada kesempatan ini mari kita menganalisa lebih lagi bagaimana pembagian tegangan, bagaimana flowing tegangan hingga bisa mengaktifkan secara normal sebuah elektron atau sebuah keyboard. Ini adalah blok diagram dari sebuah keyboard, di mana yang saya gunakan adalah dari Casio dengan seri CTK 731 yang pernah saya bahas sebelumnya. Nah, untuk membatasi pembahasan kita kali ini, yang di blok merah ini adalah bagian utama atau rangkaian dan flowing dari regulator internal dari keyboard ini. Secara garis besar ini adalah rangkaian power on bagi sebuah keyboard dengan sistem standby. Kita lihat di sini, kita pastikan bahwa tegangan sudah masuk di ujung atau di bagian dari soket board dari rangkaian ini, dan kita lihat di sini ada rangkaian standby. Selanjutnya kita lihat di sini ada rangkaian PWM atau DC to DC converter. Di sini ada rangkaian transistor switching dan di sini adalah CPU. Nah, kira-kira secara garis besar inilah dia rangkaian yang akan menghidupkan atau rangkaian akan mengaktifkan sebuah keyboard. Baik, mari kita menganalisa. Pertama-tama bahwa tegangan sumber atau tegangan utama yang diperoleh dari adaptor eksternal atau baterai yang ada di dalam keyboard itu harus tersedia. Nah, ketika sudah tersedia, maka selanjutnya rangkaian yang pertama bekerja adalah rangkaian standby. Rangkaian standby ini terdiri dari 2 transistor dan beberapa komponen lainnya, di mana hasil atau keluaran dari rangkaian standby ini adalah berupa tegangan 5 volt seperti yang ditunjukkan pada lingkaran berikut. Jika seandainya tegangan standby 5 volt tidak tersedia, maka saya pastikan bahwa tidak akan bisa power on. Jadi teman-teman bisa mundur untuk mengecek kedua transistor ini dan rangkaian pendukungnya, atau cek kembali apakah sumber tegangan utama sudah tersedia untuk rangkaian ini. Selanjutnya, jika tegangan 5 volt sudah tersedia dari rangkaian standby, maka tegangan 5 volt ini juga akan menjadi tegangan VCC untuk rangkaian CPU atau rangkaian pengolah utama. Jadi rangkaian standby ini sangat vital ya teman-teman, wajib dan harus tersedia. Karena kalau tidak tersedia berarti rangkaian CPU-nya tidak akan bekerja. Dimana kita tahu bahwa rangkaian CPU itu adalah rangkaian pengendali utama semua sistem yang terintegrasi dalam sebuah keyboard. Jadi saya katakan bahwa tegangan standby 5 volt wajib tersedia.
Selanjutnya, ketika rangkaian standby sudah bekerja, secara tidak langsung itu menjadi sumber tegangan atau supply untuk IC CPU. Nah, ketika tegangan itu sudah ada, maka kita pastikan bahwa rangkaian CPU sudah bekerja. Namun, dia dalam posisi standby. Standby-nya bagaimana? Dia akan menunggu perintah selanjutnya atau dia akan menunggu inputan yang diterima pada saat kita menekan tombol power atau saat kita menghidupkan keyboard kita. Kalau teman-teman mengamati bahwa sistem standby yang ada pada keyboard ini kurang lebih ada kemiripannya dengan sistem standby yang kita biasa temukan pada televisi, entah itu televisi tabung, entah itu televisi LCD, LED atau jenis lainnya. Memang ada kemiripan di situ. Posisi standby, semua tegangan tidak ada yang keluar. Namun ketika menekan remote atau menekan tombol power on yang ada di pesawat, maka semua tegangan baru akan bekerja normal sesuai dengan fungsinya masing-masing. Demikian juga pada sistem ini, dia berada pada mode standby, tinggal menunggu perintah selanjutnya. Ketika si player atau ketika pemain keyboard itu menekan tombol on off, maka yang terjadi adalah pada pin NMI itu mendapat logic low atau di reset ke 0. Nah, pada saat yang bersamaan pada pin auto power off atau APO itu akan mendapat logic high. Akan ada tegangan pada pin tersebut. Kalau kita amati pada rangkaian berikut bahwa pin APO itu akan terhubung ke pin nomor 10 dari IC PWM BA9700A, di mana pin nomor 10 itu adalah power switch atau pin yang akan mengaktifkan IC PWM atau converter ini. Jadi setelah tegangan keluar dari pin APO, maka pin APO akan mengirimkan tegangan itu ke rangkaian PWM untuk bekerja. Nah, seperti inilah aliran tegangan tersebut. Teman-teman jangan terkecoh karena pin PSW atau pin nomor 10 ini bukan tegangan VCC untuk IC dari PWM ini ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus pastikan bahwa IC PWM atau rangkaian PWM itu sudah bekerja, karena dia memiliki VCC atau memiliki tegangan yang berbeda, bukan dari APO. Jadi walaupun di pin APO atau di PS di pin nomor 10 itu ada tegangan, tapi ketika VCC dari IC ini tidak ada, maka saya percaya bahwa tidak akan ada output dari IC PWM ini ya teman-teman, bisa diperhatikan. Di sini juga kita melihat bahwa rangkaian PWM selain IC juga ada beberapa komponen pendukung lainnya. Kita juga pastikan ini semuanya aman teman-teman. Ada juga transistor switching pada bagian output dari IC tersebut. Nah, bagaimana selanjutnya? Mari kita lihat. Dan ketika kita tahu bahwa rangkaian
PWM sudah bekerja, maka pada pin nomor 5 IC PWM itu akan ada keluaran atau output pulsa-pulsa PWM, dan itu akan diumpankan ke transistor switching seperti yang ada pada lingkaran ya teman-teman. Setelah diproses pada rangkaian switching, maka keluaran tadi atau output dari rangkaian tersebut kembali difilter untuk distabilkan, di mana ada dua rangkaian filter, tingkat pertama dan tingkat kedua. Mungkin itu akan lebih stabil lagi. Setelah itu baru kita lihat tegangan itu akan didistribusikan ke bagian-bagian lainnya. Nah, bagian akhir selanjutnya tegangan 5 volt yang sudah dihasilkan dari PWM dan diproses oleh transistor switching itu akan didistribusikan ke beberapa rangkaian selanjutnya. Ada rangkaian LCD, ada rangkaian floppy disk, ada rangkaian DAC, dan juga ada rangkaian ADC. Dari penjelasan yang singkat ini, teman-teman bisa menganalisa jika terjadi kerusakan di bagian-bagian yang di kotak hijau ini, teman-teman. Bisa saja di LCD atau floppy disk atau DAC, ADC itu rusak disebabkan oleh aliran tegangan mulai dari standby sampai terakhir di transistor switching itu ada yang mengalami gangguan. Untuk rangkaian yang lainnya memang tidak dikendalikan oleh rangkaian ini karena sudah ada sumber tersendiri. Jadi teman-teman, inilah penjelasan singkat saya, inilah analisa singkat saya. Memang masih belum sempurna, tapi saya mau berbagi kepada teman-teman sekalian jika mengalami kerusakan, jika mengalami trouble di bagian-bagian tertentu, itu mungkin disebabkan karena regulator internal. Terima kasih sudah mendengar penjelasan saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.